Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang cara sederhana pada Google Classroom. Google Classroom itu platform dari Google, ya artinya Google atau kelas dari Google, seperti itu. Nah, Google Classroom di sini adalah salah satu alternatif atau solusi bagi para pendidik khususnya, dan solusi bagi para siswa juga ketika pendidik di sini memberikan soal, ya. Ada juga video yang dilinkkan di YouTube, terus file-file yang dilinkkan di Google Drive, dan juga materi-materi. Nah, dari itu semua, bagaimana ketika misalkan contoh nih, saya sebagai orang tua yang mendapatkan perintah atau mendapatkan informasi dari pendidik atau dari guru anak-anak itu agar kita bisa masuk Google Classroom-nya anak kita. Nah, yang disediakan oleh guru-guru yang ada di sekolah anak kita. Jadi memang pertama kita harus login dulu ke email. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini karena saya sudah login di sini. Nah, nanti bentuknya bagaimana? Bentuknya Google Classroom seperti ini. Nah, ini bentuk Google Classroom. Ada stream, classwork, people, grades. Ya, jadi ini seperti beberapa macam, nanti ini bisa diklik ya isinya apa. Nah, ini berhubung saya di kelas Bima Sakti seperti ini. Bagaimana cara masuknya? Nanti ketika gurunya atau pendidiknya sudah memberikan kode. Nah, ini kodenya kayak gini, berarti ini nanti sudah bisa di copy. V kecil O, V kecil 2, C kecil E kecil 7. Nah, ini nanti di copy terus dijoinkan saat kita masuk, itu sudah bisa. Nah, isinya bagaimana ya? Isinya nanti tentang pelajaran-pelajaran, info-info. Terus bagaimana bedanya dengan WhatsApp? Nah, WhatsApp itu sama untuk share materi, bisa share sesuatu, semuanya bisa. Tapi bedanya kalau di Google Classroom itu lebih sistematik atau lebih teratur, ya. Istilahnya kalau nyari-nyari, oh langsung ketemu, nggak scroll-scroll seperti itu. Karena ini ada beberapa folder-foldernya. Nah, langkah awal kita memang harus login. Coba ya kita pakai email ini adalah email kelas 4. Kita memang harus login dulu biar bisa menuju Google. Nah, ini langsung menuju Google Classroom ya. Tapi aslinya di sini itu banyak ya. Ini loh. Ini namanya banyak platform dari Google. Ada yang Google untuk menelusuri gambar atau berita dan lain-lain. Nah, ini Maps, YouTube, Gmail, Drive, Kontak, Meet, dan banyak lagi yang disediakan oleh YouTube dari Google. Nah, tapi pada kali ini kita itu pada pembelajaran jarak jauh SP Muhammadiyah Manyar menggunakan ada platformnya, yaitu Google Classroom sebagai induk yang menyimpan materi. Nah, pembelajarannya pakai apa? Biasanya nanti kita pakainya Zoom ya, bukan dari Google. Kalau Zoom kita pakai Zoom. Sebelum Zoom kita menerangkan pakai YouTube ya, penjelasan dari YouTube kira-kira 5-10 menit intinya. Setelah itu kita upload di YouTube. Nah, dari link YouTube itu kalau anak-anak semua sudah subscribe, enak, tinggal ngikuti ya, ada notif gitu. Tapi kalau belum subscribe berarti kita masuk di sini. Nanti Ustadz akan ngupload di Google Classroom. Nah, biar kalian juga dapat notifikasi dari Google Classroom, yang mana Google Classroom tidak hanya video tapi MP3, tapi file Word, PowerPoint, Excel, dan lain-lain. Maka kita setelah masuk login, kita itu biasanya masuk ke sini ya. Kita klik, karena ini tadi saya sudah sebelumnya sudah buka, makanya langsung ke sini. Tapi kalau belum, nanti biasanya login ke Gmail kayak gini biasanya. Nanti ujungnya. Nah, biasanya buka langsung gini. Nah, kita langsung menujunya, klik seperti ini.
langsung ke Classroom. Nah, bukanya kayak gini. Nah, kenapa kok ini masih kosong? Karena saya sendiri di email kelas 4 itu belum ada atau belum pernah mengikuti salah satu dari Google Classroom yang lain. Jadi ini masih kosong. Kemungkinan nanti akan terjadi pada email yang belum pernah join seperti itu. Nah, ini nanti coba akun lainnya ya, atau buat bergabung dengan kertas pertama Anda, ini diklik gini, gabung ke kelas atau buat kelas. Kalau kita pendidik maka buat kelas. Nah, misalkan meskipun nggak pendidik bisa buat kelas, bisa ya. Tapi kita di sini akan konsen ke gabung ke kelas. Contoh, gabung ke kelas. Nah, di sini akan muncul kode. Saya besarkan ya. Kode kelas. Kodenya seperti apa? Nah, seperti yang saya bilangkan tadi, kodenya ada di sini. Nah, nampak. Nanti ini akan di-share dulu, ini dari kelas 4 Bima Sakti, akan nge-share ini, di copy ya. Ini apa bisa langsung menemukan ini? Tidak bisa. Jadi ini saya yang menunjukkan dari nanti perwakilan dari guru kelasnya masing-masing menunjukkan kode, atau ada cara lain, kita nantinya juga akan minta email dari beberapa wali siswa. Jadi wali siswa dimintai email dari jenjang kelas 4 Andromeda, Bima Sakti sama Magelang dimintai email. Setelah itu kita invite ke Google Classroom masing-masing seperti itu, atau bisa juga lewat ini, terserah. Nah, kita masukkan ke sini kode kelas, oke, gabung. Kita tunggu ya, karena jaringan di SDMM ini itu sudah terupdate menjadi 25 Mbps ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini saya sebagai murid. Nah, ini nanti guru-gurunya ada di sini semuanya ya. Ini guru-gurunya, forumnya itu di sini. Nanti kita bisa posting sesuatu. Contoh nih, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustadzah, saya sudah bisa masuk atau bergabung di kelas Bima Sakti. Nah, kayak gini contohnya, bawahnya misalkan nama anaknya Nazar, absen 1. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kita sudah di sini. Tapi tanpa menulis di status seperti ini, guru kita atau para pendidik atau ustadz-ustadzah juga sudah tahu bahwasannya kita sudah masuk di sini, sudah ada infonya. Nah, kayak gini ya postingnya. Nah, kalau kita mencari tugas, nah tugas di sini ya. Nah, di sini ada beberapa tugas yang nanti bisa kita unduh. Ini yang disediakan dari beberapa Google Classroom ya. Jadi kalau di kelas 4 Bima Sakti atau di jenjang kelas 4 itu, karena memang pembelajarannya dimulainya masih Senin depan, ini yang sudah diupload hanya yang pada saat melekat, belajar melekat ya. Budaya sekolah adab ada ini, coba saya klik ya. Nah, berikut adalah tutorial adab ke kamar mandi SD Muhammadiyah Manyar. Silakan anak-anak bisa di-download dan diputar berulang kali agar segera hafal dan paham. Terima kasih. Nah, kayak gini, lihat materi misalkan. Ini juga bisa dikomentari. Ya Ustadz, saya sudah memutar video di YouTube. Nah, kayak gini contoh. Oke. Nah, bisa kayak gini. Terus ini langsung diputar, bisa nanti akan ngeling. Dan lengan baju untuk menghindari percikan najis. 5. Kayak gini ya. Berdoa sebelum masuk kamar kecil. Nah, itu salah satu contoh. Atau nanti langsung bisa mengunjungi YouTube SDMM lah. Ini itu untuk memberikan apa ya,
alternatif bagi para siswa biar tidak ketinggalan, paling tidak ketinggalan informasi soal penjelasan dari guru-gurunya atau ustadz-ustadzanya, ya, materi dan lain-lain. Karena kalau di WhatsApp tentu kalau di share gitu ya, karena nanti ketumpuk kita harus scroll gitu ya, kecuali kalau dibintangi. Nah kalau di sini sudah ada folder-foldernya, kan nggak mungkin biasanya kalau di sini komen-komen nggak penting ya. Jadi ini ada beberapa tugas budaya sekolah, ibadah praktis, ismu, al-Islam, Komadiahan. Nah ini salah satu YouTube-nya saya tampilkan di sini. Ada tulisan YouTube ya, berarti video dari YouTube seperti YouTube SDMM. Nah di sini ada hafalan Al-Quran ini ya. Nah ini hafalan di kelas 4, ini nanti langsung bisa di-download. Terus ada doa. Ini secara Word. Berikut adalah lampiran bacaan hadis kelas 4 SD Muhammadiyah Manyar berupa file Word. Barangkali Anda tidak bisa mendownload dan bisa di print di rumah dan ditempelkan di tempat-tempat yang mudah terlihat ya, biar cepat hafal. Ini bisa di-download. Nah kayak begitu anak-anak atau para orang tua. Nah ini banyak lagi, ada hadis. Nah, seperti ini ya. Ini karena memang yang masih ada cuma sekian. Nanti kemungkinan ada tambahan tematik, sains, math gitu, al-Islam, kemudian bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan banyak lagi. Nanti akan tersimpan di sini. Nah ini ada tombol apa? Ini nanti ada penugasan. Kira-kira penugasan yang dikasih waktu atau dikasih deadline. Contoh misalkan sekarang hari Kamis ya, nanti dikumpulkan di hari Sabtu. Itu akan ada penanda kapan tugas itu akan berakhir. Jadi memang satu hari memang harus sering-sering mengunjungi Google Classroom. Barangkali ada salah satu ustadz-ustadzah yang akan mengupload sesuatu di Google Classroom seperti itu. Nah kalau misalkan tidak ada pemberitahuan ya, tetap kan nanti kita akan dapat notifikasi kalau sudah join di kelas Google Classroom ini. Kalau misalkan tidak dapat notifikasi, nah mungkin karena kita sudah join seperti itu. Terus ini bisa diklik kayak gini. Nah karena ini memang kita punya SD ini ya, punya punya kita Google Drive-nya kita. Lah ini nanti bisa di-download, dimasukkan Google Drive kita. Atau ini kan saya tadi pakai emailnya kelas 4 ya, kayak gini. Bisa dimasukkan Google Drive kita. Jadi kita sekarang tanpa mengenal flash disk, karena di dunia maya sudah ada tersimpan ini kurang lebih 15 GB. Jadi seperti itu ya nanti para anak-anak atau orang tua. Jadi nanti kalian memang harus punya email dulu, masuk ke akun Gmail. Setelah itu kita menuju ke tadi platform Google, ada banyak sekali, kita pilih, kita scroll, yang kita cari Google Classroom kayak gitu. Baru kita klik, nanti kita join. Kalau dapat dari ustadz-ustadzah kodenya itu kita masuk, kalau tidak dapat kode biasanya kita dimintai email kayak gitu. Nanti akan nyampe Google Classroom seperti ini. Terus ada tugas-tugas yang harus kita download. Nanti tidak hanya materi tapi juga ada soal-soal juga seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang sangat singkat dan sederhana. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan dan maaf. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.